Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan sesuai jadwal dulu ya. Kita masuk ke bab yang baru, kinetika kimia, untuk yang sifat fisik larutan. Nanti kita bahas sebelum kuis saja ya. Oke, ini bab yang kedua, kinetika kimia. Apa yang akan kita pelajari di bab ini? Ya, kalau dari namanya kinetika kimia, ya kinetika ini mempelajari tentang seberapa cepat suatu reaksi tersebut ya terjadi. Nah, nanti tujuannya setelah selesai bab ini diharapkan kalian tahu pertama faktor-faktor apa yang mempengaruhi laju suatu reaksi. Kemudian setelah tahu bagaimana faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi, bagaimana cara mengendalikan reaksi tersebut. Ya, ini penting ya kalau terutama di industri. Kita mempelajari ini tujuannya kalau kita ingin misalnya menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya, tentu kita ingin hasil yang besar dengan input yang seefisien mungkin dan waktu produksi yang juga cepat ya. Kemudian dengan mempelajari kinetika, nanti kan ada mekanisme, kita bisa mempelajari apa sih tahap penentu laju dari suatu reaksi. Bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang konsumen, ya, kita misalnya mengkonsumsi suatu makanan atau produk-produk lain lah ya, itu kan ada kadaluarsanya. Nah, ini bisa kita tentukan setelah kita tahu kinetika reaksinya seperti apa. Karena kan yang namanya reaksi bermacam-macam lajunya, ada yang sangat cepat sekali, ada yang lambat ya. Jadi kalau lebih detailnya ya apa saja yang dibahas, nanti harapannya kita bisa menentukan pertama laju reaksinya itu sendiri. Bagaimana cara menentukan laju suatu reaksi. Kemudian yang kedua, ini menentukan hukum laju suatu reaksi. Yang mudah-mudahan masih ingat ya waktu di SMA ini harusnya sudah dipelajari, tapi kita coba bahas lebih detail lagi di bab ini. Hukum lajunya ini persamaan yang menghubungkan antara laju reaksi dengan konsentrasi. Kemudian kita harus bisa memprediksi berapa konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi pada waktu tertentu. Jadi nanti ada persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konsentrasi, ini adanya pada hukum laju. Kemudian ada yang menghubungkan persamaan yang menghubungkan konsentrasi dengan waktu. Ini yang kita integralkan dari hukum lajunya. Ya, nanti kita akan mempelajari hanya 3 orde saja yang sederhana yang melibatkan satu reaktan, mulai dari orde 0, orde 1, dan orde 2. Lalu, supaya terjadinya suatu reaksi, syarat suatu reaksi terjadi itu kan minimalnya dia harus bertemu. Tapi bukan hanya bertemu saja, ada syarat lain. Energinya harus cukup, ya, kemudian orientasinya. Nah, di sini untuk menjelaskan bagaimana reaksi itu terjadi, ada 2 teori yang akan kita bahas. Ada teori tumbukan, yang sekaligus nanti ini untuk memprediksi energi pengaktifan. Kemudian ada teori keadaan transisi. Dan yang terakhir, nanti kita harus bisa meramalkan mekanisme reaksi. Ya, kurang lebih ini gambaran tujuan ya apa yang harus kita pahami setelah kita mempelajari bab kinetika kimia. Kalau outline-nya ini kemarin kan mungkin masih ingat ya. Jadi setiap bab itu coba kalian bayangkan, dalam sifat fisik larutan kemarin ada 4 poin utama gitu ya. Nah, sekarang dalam kinetika di sini dituliskan ada 6 yang harus dipelajari. Yang pertama, bagaimana cara kita mengukur laju reaksi. Dan laju reaksi itu sendiri sebetulnya ada beberapa istilah. Selama tidak disebutkan laju reaksinya itu terhadap reaktan apa, terhadap
produk apa, maka laju reaksi itu bernilai tetap. Jadi tidak peduli apakah itu pengurangan pengurangan reaktan A, pengurangan reaktan B, atau pembentukan suatu produk. Itu kita sebut sebagai laju reaksi. Tapi kalau misalnya kita punya A ditambah B menjadi P, misalnya. Laju relatif terhadap A sekian, laju relatif terhadap B sekian. Artinya bisa saja laju reaksinya itu berbeda karena dia relatif terhadap sesuatu, apakah itu reaktannya atau produknya. Ya, jadi selama tidak dituliskan terhadap siapa, berarti itu laju reaksi yang nilainya tetap untuk mengidentifikasi suatu jenis reaksi. Ya, jadi ada dua istilah, ada laju reaksi, ada laju relatif. Nah, untuk menentukan laju reaksi, itu biasanya kita peroleh dari laju sesaat. Laju sesaat itu artinya laju pada waktu tertentu. Ini kan bisa pada T sama dengan 0 di awal reaksi atau pada waktu yang lainnya. Kalau kita ingin tahu misalnya kapan reaksi itu akan kita hentikan, kita ingin tahu laju pada waktu tertentu. Nah, ini kita peroleh nanti dari hasil eksperimen kebanyakan yang ini. Nanti kita lihat lebih detailnya. Nah, dari laju sesaat yang paling banyak digunakan itu adalah laju awal atau pada saat T sama dengan 0. Dari sini nanti kita bisa turunkan hukum lajunya biasa diperoleh pada waktu pada penentuan laju sesaat di awal reaksi. Lalu yang terakhir ada juga laju rata-rata. Jadi yang namanya rata-rata ya berarti pada selang waktu tertentu. Ya tergantung nanti ditanyakannya apa. Pada selang waktu berapakah, atau pada T sama dengan berapa, atau laju relatif terhadap siapa, atau laju reaksi secara umum. Jadi perhatikan nanti ya, yang ditanyakannya itu laju yang mana. Lalu yang kedua, kita harus bisa mengetahui bagaimana efek konsentrasi pada laju reaksi. Ya. Apakah semakin banyak konsentrasinya laju reaksinya semakin cepat? Belum tentu, ya tergantung dari jenis reaksinya seperti apa. Nanti yang akan kita pelajari hanya 3 jenis orde saja. Orde 0, orde 1, dan orde 2. Kemudian tadi ada teori ya, teori kinetika reaksi. Di sini ada 2 yang akan kita pelajari, yaitu teori tumbukan dan teori keadaan transisi. Kemudian yang keempat, bagaimana efek temperatur pada laju reaksi. Nanti kaitannya dengan menaikkan temperatur, berarti kan energi kinetiknya itu akan semakin besar. Nah, nanti harus bisa menjelaskan bagaimana pengaruhnya pada laju reaksi. Kemudian yang kelima, mekanisme reaksi. Selama ini mungkin kita melihat persamaan reaksi, ada reaktan menjadi produk, kita menganggap itu seperti terjadi dalam satu tahap, ya. Tapi pada kenyataannya banyak sekali reaksi yang multi tahap. Nah, kita harus bisa meramalkan bagaimana mekanisme reaksinya. Lalu yang terakhir, katalisis. Ya. Ini suatu zat yang kita tambahkan untuk mempercepat laju reaksi. Nah, kita harus memahami nanti apa sih bedanya, apa yang membedakan suatu reaksi yang tidak ditambahkan katalis dengan yang ditambahkan katalis. Selain dari kecepatan laju reaksinya, hal apa lagi yang membedakan di antara keduanya. Ya, jadi kurang lebih ini yang akan kita pelajari. Nah, mungkin sekilas tadi sebetulnya sudah disinggung. Kira-kira kalau saya tanya secara kualitatif, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinetika atau laju suatu reaksi? Kira-kira ada apa saja? Ada berapa? Dari outline-nya sebetulnya tadi sudah disebutkan ya, ada beberapa. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi cepat lambatnya suatu reaksi? Oh, kenapa reaksi yang A itu cepat? Kenapa reaksi yang B itu lambat? Kira-kira apa? Terus kamu Ya?
Terputus? Luas Maaf, permukaan. kurang. Bisa diulang? Luas permukaan, Bu. Luas permukaan. Oke, Luas permukaan. betul. Luas permukaan. Karena tadi syaratnya suatu reaksi itu bisa berlangsung, berarti kan harus ada kontak ya, kontak antara reaktan yang satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya sekarang kan makin banyak reaksi yang dilakukan dalam ukuran reaktannya itu dalam skala nano. Apa yang menyebabkan dalam skala nano itu lebih efektif, atau kebanyakan kalau misalnya bidang saya kebetulan sensor ya. Jadi biasanya menggunakan salah satu pemodifikasinya menggunakan misalnya carbon nanotube, pokoknya zat-zat yang nanopartikel ya. Kenapa bisa mengkatalisis suatu reaksi? Karena itu luas permukaannya salah satunya. Jadi dengan memperkecil luas permukaan, maka kontak tempat bertemunya reaktan itu menjadi lebih banyak ya, lebih efektif nanti reaksinya. Tuh ya, satu yang tidak ada di sini, luas permukaan. Ada lagi mungkin yang belum disebutkan? Di sini kan ada konsentrasi ya, ada temperatur, kemudian tadi luas permukaan, lalu ada katalis ya di sini nomor 6. Oke. Ada lagi? Mungkin yang sudah membaca textbooknya di situ juga disebutkan. Ada? Oke, ini saya tambahkan nih pada slide-nya. Jadi secara kualitatif kita bisa memperkirakan apa sih yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama sebetulnya adalah sifat alami dari reaktan itu sendiri. Contohnya misalnya kita tahu golongan alkali itu sangat reaktif sekali ya dalam air. Kalium, natrium. Ya. Tapi golongan alkali tersebut meskipun reaktif, kita bisa membedakan laju reaksinya. Misalnya yang bagian golongan periode yang lebih bawah itu jauh lebih reaktif dibandingkan yang periodenya lebih atas. Kenapa seperti itu? Ya karena itu sifat alami dari reaktannya itu sendiri. Elektron terluarnya kan berada pada periode atau kulit yang lebih luar. Karena terletak pada kulit yang lebih luar, maka semakin mudah elektron tersebut untuk lepas, misalnya bereaksi dengan air. Ya. Jadi faktor yang pertama itu sebetulnya yang menyebabkan cepat lambatnya suatu reaksi itu dilihat dari sifat alami reaktan. Karena yang perlu kita ingat bahwa reaksi itu kan sebetulnya terjadi pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan yang baru. Jadi lihat dulu dari sifat alami reaktannya. Lalu yang kedua itu tadi luas permukaan. Kemampuan reaktan untuk saling kontak ya. Semakin banyak, semakin besar luas permukaan, maka nanti laju reaksi akan semakin efektif. Lalu yang ketiga, konsentrasi reaktan. Ini bergantung pada jenis reaksinya. Ada yang semakin besar konsentrasinya, lajunya semakin tinggi. Ada yang juga bersifat inhibitor, ya semakin tinggi konsentrasinya justru menghambat suatu reaksi. Lalu temperatur, ya pada umumnya temperatur semakin tinggi, ya laju reaksi juga akan semakin cepat karena temperatur makin tinggi, energi kinetik makin besar. Kemampuan suatu reaktan untuk bertemu juga semakin besar. Lalu yang kelima, katalis. Ya, ini sekilas tambahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Bagaimana cara mengukur laju reaksi? Sebelum kita mengukur laju reaksi, harus tahu dulu ya, apa yang disebut dengan laju reaksi kimia. Ya. Di sini, laju reaksi kimia didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasinya itu bisa dinyatakan dengan pengurangan reaktan atau penambahan produk dalam selang waktu tertentu. Jadi kalau kita sudah tahu maknanya,
perubahan konsentrasi reaktan atau produk pada selang waktu tertentu. Jadi tergantung kalau kita ingin menentukan laju reaksinya, kita bisa pilih selang waktu ya berapapun, tergantung yang ditanyakannya seperti apa. Ya, ini gambaran dari bagaimana perubahan konsentrasi sumbu Y-nya terhadap waktu. Tanpa ada keterangan ini H2, kemudian ini HI, ya harusnya kita sudah tahu. Grafik ini yang berwarna hijau menunjukkan karena dia berkurang, ini adalah reaktannya. Ini hanya digambarkan salah satu reaktan ya, hanya untuk hidrogen. Hidrogen kemudian bereaksi dengan I2, ini harusnya ada satu lagi ya reaktan, nanti akan membentuk produknya adalah HI. Ya, jadi laju reaksi kimia menyatakan perubahan konsentrasi suatu reaktan, pengurangan konsentrasi suatu reaktan, atau penambahan konsentrasi suatu produk dalam selang waktu tertentu. Nah, laju reaksi itu tidak konstan ya. Jadi makanya kita suka menemukan laju awal atau laju akhir. Karena cenderung laju reaksi itu berkurang seiring dengan berkurangnya konsentrasi. Jadi harus ada keterangan laju pada saat berapa atau laju reaksi pada kondisi yang bagaimana. Ya. Tapi secara umum di sini definisinya laju adalah pengurangan. Karena yang namanya laju besarannya harus positif ya. Nah, supaya besarnya itu nanti angkanya merupakan angka yang positif, untuk reaktan kita tambahkan tanda negatif di sini. Setiap kita punya delta itu selalu akhir kurang awal. Karena reaktan itu berkurang, awalnya misalnya di sini, akhirnya ada di bawahnya, maka delta akan bernilai negatif. Nilai yang lebih kecil dikurangi nilai yang lebih besar, negatif. Nah, supaya angkanya positif, maka ini untuk reaktan selalu diberikan tanda negatif supaya angkanya positif ya. Ini bisa kita nyatakan juga terhadap I2. Ya, reaktannya karena di sini ada 2. Sama, karena ini sama-sama reaktan, ini juga ada tanda negatif. Kalau kita nyatakan terhadap produk HI, berarti produk kan bertambah. Kalau kita lihat grafiknya, seiring dengan bertambahnya waktu, T2 misalnya kita ambil yang sebelah sini, T1-nya yang lebih kecil. Ya. Jadi selisihnya ini positif. Jadi kalau untuk produk ini bernilai positif. Atau maknanya ini adalah penambahan produk, ini pengurangan reaktan. Kalau misalnya kita punya suatu persamaan reaksi yang koefisiennya sama, maka laju relatif terhadap baik itu reaktan maupun produk pasti akan sama. Ya. Nah, untuk mengidentifikasi laju reaksi tertentu, supaya kita tidak bingung itu terhadap reaktan atau terhadap produk, ya. Jadi yang penting kita ingin mengidentifikasi laju penguraian hidrogen peroksida itu berapa reaksi tersebut. Tapi kita tidak menyatakan relatif terhadap hidrogen peroksida, tidak menyatakan relatif terhadap hidrogen atau oksigen. Nah, caranya atau konsensusnya ini kita harus lihat persamaan reaksinya, berapa koefisiennya. Lalu setelah kita hitung berapa perubahan konsentrasi mau itu reaktan maupun produk, kita bagi dengan koefisiennya. Nanti mau kita hitung dari reaktan ataupun produk, angkanya akan sama. Nanti kita lihat di slide berikutnya itu sudah ada angkanya ya. Jadi untuk menyatakan laju reaksi ini ya, tergantung datanya itu kan kalau di sini kebetulan ada 2 ya. Ada data pengurangan hidrogen,
ada data penambahan HI, mau kita ambil dari manapun, kita bisa menyatakan, oh laju reaksi ini angkanya akan sama. Kenapa? Karena konsensusnya untuk menyatakan laju, kita bagi nilai laju tersebut dengan koefisiennya. Hidrogen di sini 1. I2 di sini 1. Nah, untuk HI, ini pembaginya itu adalah koefisiennya. Nanti angkanya ini akan sama, yang merujuk pada reaksi tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai laju reaksi kimia. Tanpa ada embel-embel berapa laju pengurangan H2, berapa laju pengurangan I2, berapa laju pembentukan HI. Kita hanya menyebutnya laju reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2HI adalah sekian molar per detik. Ya. Ini kalau kita hitung contohnya ya. Tadi kita bisa lihat dari sesuai dengan data yang ada di dalam grafik ini. Kan yang namanya laju, di sini laju reaksi itu kita harus merujuk pada, biasanya dihitung dari laju sesaat. Ya, jadi kita menghitung laju pada reaksi pada waktu tertentu. Karena yang namanya laju itu berubah seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi spesifik untuk pada saat berapa. Misalnya di sini, pada saat T sama dengan 50 detik. T sama dengan 50 detik berarti di sini ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau ini secara eksperimen kan bisa kita tentukan. Jadi yang namanya laju reaksi, nah kenapa ada konsensus seperti ini? Karena untuk suatu reaksi apapun nantinya yang akan kita tentukan lajunya, kita boleh memilih mana dari spesi reaktan atau produk yang kira-kira bisa kita ikuti perubahan konsentrasinya. Yang paling mudah biasanya di laboratorium kita lihat misalnya, oh ada perubahan warna dari campuran. Oh warna itu adalah khas dari produknya kah? Atau warna itu khas dari reaktannya. Jadi kita boleh memilih di antara spesi yang terlibat dalam reaksi, mana yang bisa kita ukur perubahannya. Jadi kan tidak semua mungkin ya spesi bisa kita ikuti perubahannya. Tapi karena laju reaksi tadi konsensusnya adalah jadi supaya tidak tergantung pada relatif terhadap apa, maka kita bagi dengan koefisien. Nah, itu untuk mengidentifikasi laju reaksi secara keseluruhan. Ya. Jadi ini misalnya kita ukur, kita sudah tahu oh bisa kita ukur dengan apakah instrumen atau apa ya, ini untuk hidrogen. Intinya pada selang waktu tertentu kita mengetahui oh setelah misalnya 50 detik konsentrasinya berubah sekian. Kita punya grafik ini. Begitu juga dengan HI. Setelah beberapa waktu, ini dalam detik, kita buat grafiknya seperti ini. Nah, dari sini untuk mengukur atau mengetahui berapa laju sesaat, kita ukur dari gradien garis singgungnya. Misalnya yang ditanyakan pada T50, kita buat garis singgungnya seperti ini. Di sini kebetulan sudah ada datanya. Kita masukkan ke rumus tadi. Laju itu adalah perubahan konsentrasi per waktu. Delta konsentrasi dibagi delta T. Di sini untuk H2, misalnya kita boleh ambil dari H2. Hasilnya harusnya sama saja. Di sini delta konsentrasinya adalah minus 0,28. Tapi H2 ini kan reaktan. Kita tambahkan negatif di sini. Negatif dikali minus 0,28. Ini jadi positif. Delta T-nya 40. Jadi besar laju reaksi atau laju sesaat pada T sama dengan 50 detik. Ya, ini besarnya adalah 0,007 molar per detik. Kita tidak menambahkan ini adalah laju pengurangan H2 atau relatif terhadap H2, relatif terhadap HI. Tapi ini adalah laju sesaat pada saat T sama dengan 50 detik. Kalau kita pakai terhadap HI, kalau dilihat dari
koefisiennya kan di sini HI2 ya. Nah, kita lakukan cara yang sama. Kita buat garis singgung pada T sama dengan 50 detik. Kita masukkan, karena ini produk berarti penambahan. Lalu delta HI-nya konsentrasinya 0,56 dibagi dengan delta T-nya 40. Nah, itu adalah laju relatif pembentukan HI. Tapi kalau laju reaksinya kita bagi dengan 2. Jawabannya sama. Ya, jadi mudah-mudahan sampai di sini paham bahwa selama dinyatakan kalau kita menemukan istilah laju reaksi, nilainya itu adalah konstan, bukan konstan, sama ya. Nilainya itu adalah sama untuk baik itu kita cari dari reaktan atau produk manapun. Tapi kalau misalnya berapa laju pengurangan reaktan, berapa laju penambahan produk, jadi itu spesifik relatif terhadap siapa, itu angkanya bisa saja beda. Kalau untuk laju reaksi akan selalu sama karena dihubungkan secara stoikiometris. Jadi kita bagi dengan koefisiennya. Ya, jadi perhatikan nanti yang ditanyakan itu apa. Jadi kalau kita rumuskan, ini adalah definisi umum ya dari laju reaksi. Kita punya persamaan, ada 2 reaktan, A ditambah B, masing-masing dengan koefisiennya, menjadi produk C ditambah D. Kalau ditanyakan laju reaksi, kita boleh ambil data manapun yang tersedia, cari perubahan konsentrasi per waktunya. Jadi pilih, di sini harus jeli ya, karena tidak seperti waktu SMA, mungkin sudah biasa diberikan data berupa angka perubahan konsentrasi dalam molar, tapi terkadang kalian diberikan grafik. Nah, kita harus jeli kira-kira mana nih pada T sama dengan berapa yang angkanya itu mungkin memang sudah dibuat mudah untuk kita baca. Jadi kita harus pilih mana rentang waktu yang akan memudahkan kita dalam perhitungan. Jadi tergantung dari data nanti apa yang disediakan, kita boleh pilih dari manapun, dari A, dari B, dari C, atau dari D untuk menentukan laju reaksi secara keseluruhan. Nah, karena yang ditanyakan laju reaksi, nanti yang kita hitung dari grafik kan baru ininya saja, delta konsentrasi per delta T. Jangan lupa dibagi koefisiennya untuk menunjukkan laju reaksinya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Untuk lebih detailnya mungkin nanti kita coba lihat ya soalnya. Oke, inilah. Nah, ini sudah langsung ke membaca grafik. Bisa nggak menentukan ini persamaan reaksinya seperti apa? Tentukan persamaan reaksi setara yang melibatkan spesi A, B, dan C pada gambar di bawah ini. A, ini yang berwarna merah, B yang berwarna biru, C berwarna hitam. Jadi secara umum sebelum koefisien, ini artinya kita punya reaktan A ditambah reaktan B menjadi produk C. Karena yang namanya reaktan dia berkurang. Lalu produk dia bertambah. Itu dulu. Tapi sekarang kita harus bisa menentukan nih, koefisiennya berapa? Bisa nggak kita lihat, baca dari grafik ini? Kira-kira pada titik mana atau pada waktu T sama dengan berapa yang angkanya itu cantik lah ya, bukan 0, sekian gitu, tapi mungkin pertengahan atau pas gitu angkanya. Kira-kira pada T sama dengan berapa nih? Yang ketiga garis tersebut saling di waktu yang sama ya, angkanya itu memudahkan bagi kita untuk menentukan konsentrasinya. C sama dengan 1. 1 ya. Di sini kalau pada salah 1 kita bisa lihat nih. Kita tulis bentar nih, sebelah sinilah.
mula-mulanya reaksi sisa ya. A pada saat awal T sama dengan 0 ada berapa? 0,4 ya? 0,4. 0,4. B 0,2. 2. C kan belum ada ya produk. Nah pada saat T sama dengan 1, sisanya ini yang terukur ya. Yang terukur berapa? A-nya sisanya berapa? 0,25 ya. Sisanya 0,25. B-nya 0,15 ya. C-nya 0,2. 2. Bisa ya membaca grafiknya. Nah, dari sini kan kita bisa lihat, oh berarti ini bertambah sebanyak 0,2, ini berkurang sebanyak 0,05, ini berkurang sebanyak 0,15. Bisa menyimpulkan berapa koefisiennya? Kita ambil yang paling kecil. Oh, kalau ini yang paling kecil kan 0,05 ya. Berarti B-nya 1. 0,15 dibagi 0,05. Berarti ini yang jadi reagen, yang jadi patokannya yang B. Ini yang paling kecil. Koefisien A dibagi koefisien B dikali 0,05 sama dengan 0,15. Berarti A-nya berapa? 3. 3. C-nya? 4. 4. Bisa? Jadi persamaan reaksinya 3A ditambah B menjadi 4C. Sesuai kan ya? Kita lihat dari ini ya, penentunya ya, kan paling kecil. 3/1 kali 0,05, betul ya, 0,15. Kemudian 4/1 kali 0,05, 0,2. Sesuai dengan datanya. Ya, jadi harus jeli kira-kira mana nih di kondisi atau di waktu pada saat berapa yang angkanya itu memudahkan lah bagi kita untuk menghitung lajunya atau perubahan konsentrasinya. Saya tuh semakin banyak latihan nanti kalian bisa tahu polanya. Oh, kalau menentukan persamaan reaksi yang setara dari data dari data seperti ini ya, hanya seperti inilah caranya. Jadi sudah sekaligus ini salah satu contoh soal yang cukup baik ya, tidak mainstream. Bagaimana cara kita menentukan persamaan suatu reaksi dari data perubahan konsentrasi terhadap waktu. Ya, jadi pilih titik yang memudahkan bagi kita untuk membaca angka konsentrasinya. Yang kedua, tentukan laju reaksi pada T sama dengan 2 detik berdasarkan perubahan konsentrasi spesi A. Nah, yang ditanyakan laju reaksi. Tapi kita lihat dari data untuk spesi A pada T sama dengan 2. Berarti yang ini ya. Caranya kita buat garis singgung. Ya, ini mungkin tidak akan persis sama ya angkanya. Ini sesuai dengan perkiraan kita, prediksi kita. Kalau seperti ini kemungkinan di ujian tidak akan keluar ya, karena kalau sangat bervariasi sekali, bayangkan kita memeriksa satu fakultas aja itu ratusan. Nanti kalau bervariasi jadi biasnya mungkin cukup besar. Jadi tapi minimalnya kalian tahu ya bagaimana cara menentukan laju kalau melihat dari garis singgung. Kita misalnya pilih di sini T-nya berapa nih? Kalau T-nya sama dengan T1-nya 2,5, 1,5 bisa nggak? Sinilah, kira-kira berapa nih angkanya? Nah, dari 1,5, pilih T1-nya 1,5, kemudian T2-nya 2,5, berapa konsentrasinya?
1,5. Ini mungkin sekitar konsentrasinya ini sekitar berapa nih? 0,19 mungkin. 2,5 sekitar 0, anggaplah seperti ini ya. Nanti mungkin ada data lebih detailnya harusnya. Yang penting kita tahu, oh berarti delta konsentrasi A per delta T ini sama dengan 0,12 dikurangi 0,19 dibagi 1. Jawabannya 0,07. Tapi ini adalah laju relatif terhadap spesi A. Ya, yang ditanyakan adalah laju reaksi. Ini adalah laju pengurangan spesi A. Kalau yang ditanyakan laju reaksi, maka 0,07 molar per detik ini harus kita bagi dengan berapa? 3. Ini adalah laju reaksinya. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi selama yang ditanyakan itu adalah laju reaksi, kita harus bagi data yang kita peroleh, berapa perubahan konsentrasi terhadap waktu, itu bagi dengan koefisiennya. Maka di bagian awal, di sini kan persamaan reaksinya tidak seperti tadi, sudah ada. Ya, di sini kita diminta untuk menentukan dulu dari grafik berapa persamaan reaksi yang setaranya. Persamaan reaksi yang setara ini penting bagi kita untuk mengetahui berapa laju reaksinya. Kalau misalnya kita coba pakai, silahkan nanti coba pakai data C atau data B, hasilnya akan sama. Di titik manapun yang memudahkan kita untuk membaca angkanya, jadi titik cari laju, kalau ingat bahwa tadi apa? Laju reaksi itu berubah, tidak konstan. Semakin menuju kesetimbangan, nah nanti grafik ini akan kalian temukan lagi pada kesetimbangan. Pada saat kesetimbangan ini akan menjadi datar. Reaksi tetap berlangsung, tapi dengan laju yang sama, sehingga secara makroskopi kita tidak melihat perubahan. Tapi sebetulnya reaksi berlangsung, hanya saja ke arah kiri dan ke arah kanan atau ke arah produk maupun ke arah reaktan, lajunya sama. Nah, semakin cepat menuju kesetimbangan, laju reaksi itu akan semakin lambat. Nah, kalau kalian ingin membuktikan apakah memang betul angkanya 0,07/3 pada T sama dengan 2, maka cari lagi, tetap di T sama dengan 2, tapi dari data C dan B. Harusnya hasilnya sama. Ya, nanti coba latih. Untuk membuktikan apakah lajunya pada T sama dengan waktu tertentu itu sama, mau dilihat dari data apapun, kalian boleh cari misalnya pada T sembarang, manapun itu. Misalnya mau T sama dengan 1, yang tadi. Nah, coba cek untuk dari data A, dari data B, dari data C, bagi dengan nanti koefisiennya, harusnya hasilnya sama. Nah, jadi di sini sudah ada 3 lah yang kita bahas. Laju reaksi secara umum, kemudian ada laju sesaat yang kita peroleh dari garis singgung, kemudian laju relatif. Kalau laju relatif itu tadi yang ini tanpa dibagi dengan koefisien. Ya, itu cara mengukur laju reaksi. Nah, dari mana data ini? Data konsentrasi. Ya, ini salah satunya kalau di laboratorium kita banyak menggunakan spektroskopi. Di sini spektroskopi itu mempelajari tentang bagaimana interaksi dari radiasi elektromagnetik dengan materi. Ada yang mungkin yang diukur adalah serapannya, ada yang hamburannya, dan sebagainya. Kalau misalnya kita punya larutan berwarna, nah akan lebih mudah kita ukur serapannya. Jadi dengan cara di sini kita punya sumber sinar,
kemudian misalnya ini cahaya polikromatik, berarti kita harus pilih ya satu warna. Ingat ada yang namanya warna komplement. Warna yang kita lihat itu sebetulnya adalah warna yang tidak diserap oleh suatu zat tersebut atau warna komplementnya dari panjang gelombang yang diserap. Jadi kalau misalnya kita di sini punya sumber cahaya, kalau kita bongkar gitu ya alat spektrometernya, di sini akan dilewatkan ke dalam suatu celah, lalu di sini ada prisma ya untuk nanti kita supaya bisa memilih mana panjang gelombang tertentu yang akan kita teruskan ke dalam sampel. Jadi di sini misalnya kita punya larutan. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti larutan misalnya berubah warna. Ada yang semakin pekat atau semakin pudar. Artinya kalau semakin pekat larutan, artinya zat terlarutnya misalnya semakin banyak atau reaktannya semakin besar. Nah, kita bisa mengukur di sini prinsipnya menggunakan persamaan Lambert-Beer. Absorban sama dengan absorptivitas molar. Ya, ini mungkin nanti akan dipelajari lagi ya di kimia. Dikalikan dengan panjang jalannya sinar, ini B, atau biasanya kalau harusnya nanti di praktikum kalian praktek yang ini ya, menggunakan alat spektrometer. Ini panjangnya jalannya sinar, di mana larutan itu berada. Biasanya ini kita pakai kuvet 1 cm misalnya ya. Jadi B-nya adalah 1 cm, lalu di sini konsentrasi. Karena ini konstan, maka nanti kita akan peroleh absorptivitas molar. Absorptivitas itu sebanding dengan konsentrasi. Ya, jadi nanti di praktikum, misalnya kalian punya 5 larutan berwarna yang berbeda. Kalau dilihat kasat mata, kepekatannya itu berbeda. Karena warnanya berbeda, nanti absorbannya juga akan berbeda. Ya, jadi yang diukur dari alat ini adalah berapa absorbansinya. Nanti dari berapa absorbansinya kita akan dapat konsentrasinya. Apakah melalui kurva kalibrasi ya atau lain sebagainya, nanti baru kita akan peroleh angka-angka ini. Jadi setiap misalnya pada waktu T sama dengan berapa, ya kita ukur ke spektronya, oh dapat absorbannya sekian, masukkan ke kurva kalibrasi, dapat konsentrasi sekian. Diukur lagi, oh setelah reaksi sekian, kita ukur dengan spektrometer, dapat absorban sekian, masukkan kurva kalibrasi, oh dapat konsentrasinya. Ya, jadi pilih dalam mempelajari kinetika, pilih mana spesi yang bisa kita ikuti perubahan konsentrasinya. Salah satunya ini untuk mengikuti atau menentukan berapa konsentrasi kita bisa menggunakan spektrometer. Ya. Spektroskopi, spektroskopi ini ilmunya ya. Ini salah satu spektrometer, ini alat yang dapat mengukur perubahan konsentrasi zat secara real time sehingga sering digunakan dalam studi kinetika reaksi. Ini sekilas ya di eksperimennya, di praktikum nanti kalian akan pelajari langsung. Oke, jadi beres ya bagian pertama. Intinya sebelum ke belakang, sebelum sampai bagian akhir bab, di awal harus sudah bisa dulu bagaimana cara menentukan laju reaksi. Dan laju reaksi yang mana nih yang ditanyakan. Setelah kita bisa menentukan laju reaksi, sekarang bagaimana pengaruh atau efek konsentrasi pada laju reaksi. Karena laju reaksi ini seringkali bergantung pada konsentrasi satu atau lebih reaktan. Di dalam kehidupan sehari-hari kan mungkin kebanyakan tidak melibatkan hanya satu reaktan ya, lebih dari satu reaktan. Nah, bagaimana peran dari masing-masing reaktan tersebut terhadap reaksi? Mana nih yang harus kita, mana yang paling berperan di dalam laju reaksi? Kalau misalnya, oh yang B itu orde reaksinya, nah di sini sudah saya singgung ya, ada orde reaksi itu kontribusi dari reaktan tersebut terhadap reaksi, semakin tinggi ordenya ya berarti dengan kita menambah konsentrasi reaktan tersebut, laju reaksi akan semakin cepat. Itu salah satu
mungkin dari sini sudah terbayang. Kalau di industri, kalau kita tahu mana peran reaktan yang konsentrasinya itu dominan, ya, dengan menambahkan konsentrasi tersebut nanti reaksi akan berjalan lebih cepat. Tahu mana yang harus kita kontrol, reaktan mana yang harus kita kontrol. Itu salah satu manfaat dari kita mempelajari kinetika kimia. Nah, untuk mempelajari efek konsentrasi, di sini misalnya kita punya reaksi dekomposisi reaktan tunggal A. Ya, ilustrasinya. Asumsikan ini reaksi ke arah kebalikannya, ini sangat lambat. Dari sini kita punya persamaan R ini menunjukkan rate, laju, sama dengan K ini suatu tetapan yang kita sebut sebagai tetapan laju, dikalikan konsentrasi pangkat N. N ini yang kita sebut sebagai orde. Ya. Jadi, suatu persamaan yang menghubungkan antara laju reaksi dengan konsentrasi ini hanya ada pada hukum laju. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanyakan apa hukum laju dari persamaan, apa hukum laju dari reaksi berikut, gitu. Apalagi kan nanti esai. Ya. Berarti yang dimaksud kalian harus menuliskan persamaan suatu persamaan yang menghubungkan antara laju reaksi dengan konsentrasinya. Dihubungkan, kalau yang hubungkan kan bisa sebanding, tapi di sini persamaan, jadi harus sama dengan K. Ada suatu konstanta. Nah, nanti mungkin ditanyakan, oh berapa konstantanya atau tetapan lajunya. Oke. Nah, tadi di dalam hukum laju, persamaan hukum laju, ada yang namanya orde. Ya, orde ini pangkat di dalam konsentrasi. N ini menggambarkan bagaimana laju bergantung pada konsentrasi. Artinya kalau semakin tinggi nilai N-nya, laju tersebut, reaksi tersebut sangat dipercepat oleh konsentrasi tersebut, reaktan tersebut. Kalau misalnya lajunya negatif, berarti berkebalikan. Semakin kita naikkan konsentrasi yang ordenya negatif, laju reaksi justru akan semakin lambat. Ya. Ada juga yang kalau kita tambahkan, itu tidak akan mengubah laju reaksi. Nah, laju yang seperti itu berarti orde dari reaktan tersebut itu orde 0. Jadi, di sini yang kita pelajari hanya 3 ya, kalau dalam hubungannya konsentrasi dengan waktu. Tapi, mungkin saja di dalam mekanisme reaksi, di dalam menentukan hukum laju, bisa keluar berapapun. Tidak harus selalu bilangan bulat. Bisa pecahan, bisa negatif, bisa positif. Jadi harus bedakan di sini yang akan kita bahas hanya orde 0, 1, 2 itu hanya ketika kita menghubungkan antara konsentrasi dengan waktu. Jadi kita ingin tahu, oh pada waktu sekian detik, pada waktu sekian menit, berapa konsentrasi yang bersisa. Berarti kan kita harus punya suatu persamaan yang menghubungkan antara konsentrasi dengan waktu. Tapi kalau di dalam hukum laju kan ini tidak ada unsur waktu. Hanya menghubungkan konsentrasi dengan laju. Nah, karena untuk mengintegralkan supaya kita punya hubungan antara waktu terhadap konsentrasi itu, kita menggunakan kalkulus ya integral. Nah, yang itu cukup kompleks, kita hanya membatasi pada orde 0, 1, dan 2. Tapi kalau dalam konteks lain, misalnya kita punya data seperti tadi, grafik, tentukan orde reaksi, itu bisa saja munculnya plus setengah, plus 3/4, ya. Jadi intinya yang namanya orde reaksi tidak selalu bilangan bulat, tidak selalu positif, bisa juga negatif. Yang pasti, orde reaksi itu menunjukkan bagaimana laju bergantung pada konsentrasi tersebut. Bisa mempercepat reaksi, bisa memperlambat reaksi. Dan ketika mempercepat atau memperlambat reaksi, itu besarnya bisa beda-beda antara reaktan yang satu dengan reaktan yang lain. Dan kalau kita lihat dari sini, persamaan yang muncul dalam persamaan laju hanya reaktan, ya. Tidak ada produk yang kita masukkan, tidak ada konsentrasi produk
yang kita masukkan ke dalam hukum laju. Oke. Nah, ini profil reaksi dekomposisi. Tadi A menjadi P untuk orde 0, 1, dan 2. Kalau orde 0, di sini lajunya setiap saat sama, karena kan tidak dipengaruhi oleh berapapun konsentrasi reaktannya. Jadi kemiringannya sama setiap saat. Tadi kan saya sebutkan secara umum, laju reaksi itu tidak konstan. Ya. Karena semakin lama justru akan semakin melambat. Kalau kita lihat garis singgungnya, semakin tajam garis singgungnya, gradiennya semakin cepat laju reaksinya. Tapi semakin landai, delta konsentrasi per delta T-nya akan semakin kecil. Jadi laju reaksi semakin lama itu akan semakin melambat dengan seiring berkurangnya konsentrasi reaktan. Tapi kalau orde 0 di sini kita lihat profilnya pada T berapapun garis singgungnya kan sama. Jadi lajunya praktis tetap. Ya, karena tidak dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi. Kan yang namanya reaktan semakin lama konsentrasinya semakin berkurang. Bedanya orde 1 orde 2 ini, kalau orde 2 kan artinya semakin cepat ya reaksi berlangsung. Jadi menuju kesetimbangannya ini semakin cepat dibandingkan dengan orde 1. Ini kalau kita lihat dari hubungan antara konsentrasi terhadap waktu. Kalau kita lihat dari hubungan antara laju terhadap konsentrasi, ya, kalau kita ubah konsentrasi reaktannya, berapapun itu, untuk orde 0, ya lajunya konstan. Ya, tadi kita bisa lihat dari, garis singgungnya mau kita ambil dari titik manapun ini sama untuk orde 0. Nah, bagaimana hukum lajunya? Di sini ditulis R sama dengan K. Biasanya kalau orde 0, A pangkat 0-nya tidak kita tulis. Jadi tidak ada sebetulnya ya di sini. Makanya karena tidak ada satuan konsentrasi, tidak peduli berapapun konsentrasinya, ya lajunya sama dengan K, tidak berubah, konstan. Bagaimana dengan orde 1? Jadi kalau orde 1 di sini konsentrasinya linier, ya konsentrasi ditambah ya akan bertambah secara linier. Karena tadi laju reaksi sebanding dengan konsentrasi A. Kalau ordenya 2, laju reaksi sebanding dengan kuadrat konsentrasi A. Untuk orde 2, semakin besar konsentrasinya, ini lajunya semakin besar dengan faktor kuadrat ya, pangkat 2. Bisa dipahami ya sampai sini. Kita harus bisa di sini berlatih membaca grafik. Nanti juga ada contoh soal seperti waktu SMA yang secara umum kalau saya ingat waktu SMA, tentukan berapa orde reaksi terhadap reaktan A dan B misalnya untuk reaksi berikut. Di sana biasanya sudah ada laju sesaat untuk A dan B dalam tabel, kemudian pada T berapa. Kita hanya tinggal berapa lajunya. Nah, kalau di sini mungkin bisa saja muncul contoh soal seperti itu, tapi juga tidak menutup kemungkinan banyak sekali yang ditanyakan itu dalam bentuk grafik. Jadi harus bisa memahami jenis-jenis grafik ya. Perhatikan, teliti. Itu grafik antara sumbu X-nya itu apa, sumbu Y-nya itu apa. Jadi ketika nanti mengulas kembali slide-nya, perhatikan grafik tersebut menerangkan tentang apa. Atau coba nanti kalian tutup misalnya gambarnya. Atau buat ketika belajar mandiri, buat grafik antara berbagai sumbu. Kalian prediksikan, kalau ini orde 0, orde 1, atau orde 2, grafiknya itu kurang lebih akan seperti apa. Jadi dibolak-balik seperti itu ya, untuk mengecek apakah kita sudah paham atau belum. Oke. Nah, di bagian 2 ini, karena tadi kan menentukan efek konsentrasi pada laju yang dinyatakan dengan hukum laju, berarti kita harus bisa menentukan orde reaksi. Catatannya di sini kalian sudah bisa menentukan laju reaksi. Karena menentukan orde reaksi harus sudah ada data laju reaksi.
biasanya laju reaksi yang diambil adalah laju reaksi awal. Jadi order reaksi biasanya diukur dari data laju awal, yaitu laju pada saat T sama dengan 0 dari konsentrasi awal reaktan yang berbeda. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan nih. Mengapa order reaksi lebih dapat ditentukan dari data laju awal, bukan pada laju sesaat di waktu yang lain? Karena dari tadi kita kan lihat profilnya seperti ini ya. Ketajamannya semakin lama, ini semakin berkurang. Kenapa dipilih laju awal? Karena di sini lebih memudahkan kita untuk mencari garis singgung, atau di sini perubahannya juga paling besar dibandingkan semakin ke arah kesetimbangan. Jadi ini lebih sensitif. Ya, biasanya kan kalau kita cari delta yang lebih besar supaya nanti hitungannya menjadi lebih sensitif. Ya. Nah, berdasarkan gambar di samping, laju awal adalah gradien garis singgung pada kurva konsentrasi terhadap T pada T sama dengan 0. Karena namanya juga laju awal. Jadi pada saat T sama dengan 0, kita buat garis singgung yang di sini sudah ditandai ya dengan daerah yang diwarnai. Kita cari berapa delta konsentrasinya, kita bagi dengan delta T-nya. Misalnya ini delta konsentrasinya 0,04 ya. Kemudian delta T-nya 200. Itu adalah laju awal. Nah, kalau dulu biasanya sudah ada dalam bentuk tabel angka itu. Nah, sekarang minimalnya sudah memahami. Oh, angka yang selama ini biasanya ada di soal-soal waktu SMA, laju reaksi awal, itu diperoleh dari mana? Nah, diperoleh dari garis singgung pada grafik antara konsentrasi terhadap waktu. Ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ini adalah 0,04 per 200, tapi kalau yang satu lagi, ini mungkin di layar kurang jelas, tapi kalau di slide cukup jelas. Ini sekitar 0,02 dibagi delta T-nya 400. Jadi angkanya lebih kecil. Ya, makanya kenapa biasanya yang dipakai adalah laju awal. Nah, ingat ya, mungkin ini yang biasanya kita temukan data untuk menentukan order reaksi. Nah, sekarang kita sudah memahami ada satu informasi lagi ya, bahwa laju awal ini dari 0,015 sampai 0,240 ini diperoleh dari garis singgung pada reaktan pada saat T sama dengan 0. Ya. Kalau sudah ada seperti ini, ya ini seperti dulu ya. Bagaimana cara kita menentukan order reaksi? Kita pakai perbandingan. Kita pilih data. Kalau dulu biasanya, atau sekarang kita misalnya punya diminta untuk menentukan order reaksi. Eksperimennya biasanya kita buat salah satu tetap. Konsentrasinya kita variasikan yang lain. Dengan begitu kita bisa tahu salah satu order. Kemudian setelah kita tahu order yang satu, kita balikan. Order yang sudah kita ketahui, kita buat tetap konsentrasinya, lalu order yang akan kita cari, kita variasikan. Apakah kita kalikan 2 kalinya? Jadi ada suatu perbandingan yang memudahkan kita nanti dalam perhitungan. Itu ya kalau di praktikum. Bagaimana cara kita menentukan order reaksi? Kalau reaktannya itu, ini kan kebetulan hanya ada satu reaktannya. Misalnya nanti kalau di praktikum ada 2 reaktan. Bagaimana cara menentukan ordernya? Jadi biasanya kita buat set percobaan. Misalnya ada 4 percobaan. Kita buat ada di antara 4 tersebut yang 2 setnya itu salah satu reaktan dibuat konstan. Kemudian di 2 set yang lain, satu reaktan yang lainnya juga dibuat konstan. Nah, itu akan memudahkan bagi kita untuk mengukur ordernya. Nanti kalau sudah dapat data ini, ya ini mau kebetulan di sini kan contohnya reaktannya hanya 1. Ya, mau 2, 3, caranya sama. Kita buat perbandingan. Pilih laju reaksi. Karena ini memang hanya 1, jadi ya kita mau pakai perbandingan yang manapun hasilnya akan sama saja.
Contoh di sini yang sudah dituliskan, kita pilih data ini 1, 2, 3. Kita pilih data 3 dan 2. Laju, hukum lajunya kan ini kita tuliskan secara umum R sama dengan K kali A pangkat N. Kita belum tahu ordernya. Justru kita akan mencari berapa N-nya. Kita bandingkan. Laju reaksi 3 berarti K dikali ini harusnya 3 ini 2 ya. Berarti 3 dikalikan maaf. Laju reaktif 3 sama dengan K, tetapan laju, kali konsentrasi A. Untuk eksperimen yang ketiga, ini 0,4 pangkat ordernya. Kita bandingkan dengan laju reaksi yang kedua, 0,06, tadi 0,24 konsentrasinya, sekarang mana ini? 0,2 ya. Nah, ini karena perbandingan untuk reaksi yang sama, ini K akan saling menghilangkan. Jadi kita punya perbandingan laju reaksi, lalu kita punya perbandingan konsentrasi pangkat orde. Dari sini dapat N-nya sama dengan 2. Mau kita coba pakai data yang lain, misalnya 3 terhadap 1 atau 2 terhadap 1, hasilnya akan sama saja. Ingat ya, waktu SMA ini rasanya ketika membahas bab kinetika, ini akan selalu keluar tipe soal yang seperti ini. Sekarang kita coba lihat ini tentang apa. Reaksi A menjadi B secara eksperimen diketahui berlangsung dengan orde kedua. Berarti kalau kita tuliskan R sama dengan K kali A pangkat 2. Ini hukum lajunya. Ketika konsentrasi A 0,1, yang ini 0,1, laju awal reaksi adalah 0,01. Nah, perhatikan di sini, ini laju reaksi. Makanya kan yang namanya laju reaksi itu tidak konstan ya. Jadi seiring dengan, di sini ditulis ada keterangan laju awal. Laju awal, karena yang namanya laju untuk suatu reaksi itu tidak selalu konstan, kecuali untuk orde 0. Nah, laju awalnya ini 0,01. Yang ditanyakan berapa laju awal? Jadi konsisten. Yang ditanyakan laju awal lagi, karena di sini datanya adalah laju awal. Ketika ditanyakan berapa laju pada saat T, ini belum bisa dikerjakan ya, kita belum tahu. Ini kita harus tahu dulu hubungan antara waktu terhadap konsentrasi. Kemudian setelah dapat konsentrasinya baru dimasukkan ke dalam persamaan laju. Tetap bisa dikerjakan ya. Nah, sekalian di sini ada soal kalau misalnya ditanyakan diketahui konsentrasi ada laju, ya. Ini kita bisa menanyakan berapa laju awal ketika konsentrasi sekian. Untuk yang lebih advance lagi, berapa laju pada saat T sama dengan sekian? Nah, langkahnya berarti pada saat T sama dengan sekian, kita harus tahu konsentrasinya berapa. Setelah tahu konsentrasinya berapa, baru kita bisa masukkan ke dalam persamaan hukum laju. Ya. Oke, kita kerjakan yang ini dulu. Berapa kira-kira jawabannya? Ada yang sudah bisa? 0,25 bukan? 0,25 ya. 0,1 pangkat 2 jadi 0,01. Artinya K-nya di sini sama dengan 1 ya. Jadi kalau K-nya 1 lalu 0,5 pangkat 2 berarti ini 0,25. Pokoknya laju selalu dinyatakan dengan molar per detik. Nanti kalian biasanya diminta untuk memprediksikan ini ordenya 0, 1, atau 2. Yang saya tahu, ya, kita bisa memprediksikan ordenya itu pada bab ini ya, hanya dengan 3 cara. Jadi silahkan nanti tergantung informasinya apa nih yang bisa kita gunakan.
Yang pertama, salah satunya untuk memperkirakan. Jadi dari soal tersebut mungkin ordernya itu tidak dinyatakan, tapi secara implisit sebetulnya informasinya ada. Salah satunya, lihat dari satuan K-nya. Di sini kalau kita lengkapi, K-nya satuannya apa? Ini kan, bentar. Ini molar per detik. Ini K, ini 0,01. Berarti K satuannya apa di sini? Untuk orde 2. Sepermolar second. Sepermolar second. Ingat ya di sini. Sekali jalan. Jadi nanti terkadang kita tidak diberitahu ordenya itu orde berapa. Perhatikan, mungkin ada informasi tetapan laju di soal tersebut. Kalau kalian menemukan tetapan lajunya itu adalah molar min 1, second min 1, itu berarti orde reaksinya adalah orde 2. Jadi salah satunya kita bisa lihat dari satuan K. Yang lainnya nanti ya. Sekali. Sekarang bagaimana untuk multi reaktan? Tadi kan reaktannya hanya 1. Untuk reaksi yang melibatkan lebih dari 1 reaktan, misalnya kembali kita menggunakan persamaan A ditambah B menjadi C tambah D. Bentuk umum hukum lajunya seperti ini. Ingat, selalu produk ya, selalu reaktan, pangkat orde. Di sini ada koefisien A dan B, di sini ada orde M dan N. Orde M dan N ini bukan koefisien dari A dan B. Kalaupun ada yang nilainya sama, itu hanya kebetulan. Ya. Jadi M dan N atau orde untuk reaktan itu hanya bisa kita tentukan dari eksperimen. Jadi nilainya belum tentu sama dengan koefisien reaksi. Contoh, di sini kita punya persamaan reaksi H2 ditambah NO, ya. Masing-masing koefisiennya 2. Tapi kalau di dalam hukum lajunya, ternyata ini H2-nya 1. NO-nya 2. Jadi tidak selalu sama. Kalaupun ada yang sama, yaitu kebetulan sama. Caranya bagaimana? Seperti tadi. Nah, ini mungkin ya soal yang biasa kita temukan dulu. Prinsip pengerjaannya sama seperti tadi yang hanya 1 reaktan. Jadi kalau secara eksperimen bagaimana cara kita menentukannya? Nah, di sini contohnya kita punya 3 set. Kita harus buat minimalnya ada 2 data yang salah satu konsentrasinya itu kita buat untuk 1 reaktan sama. Misalnya untuk mencari orde Cl2 kita buat reaktan yang lain ordenya konsentrasinya sama. Meskipun kita belum tahu ordenya, tapi kan ordenya pasti sama ya untuk 1 reaksi dan konsentrasinya sama, maka pembagiannya itu akan saling menghilangkan. Itu tujuannya supaya kita bisa menentukan salah satu orde. Nah, untuk yang lainnya akan lebih baik mungkin kita buat eksperimen lain yang konsentrasinya sama. Tapi kan di sini tidak ada ya, tapi tetap bisa kita kerjakan. Kita bisa hitung karena dengan set 1 dan 2 kita sudah tahu berapa orde terhadap Cl2. Jadi kalau sudah tahu salah satu orde reaksi terhadap 1 reaktan, kita boleh pilih data yang manapun. Kita masukkan orde untuk Cl2 pakai konsentrasi yang manapun, kita bisa dapat berapa orde untuk CHCl3. Ya. Jadi kalau kita punya data seperti ini sudah pasti yang ditanyakan pertama ordenya, kemudian tambahannya berapa nilai tetapan lajunya. Kita coba lihat ini hasilnya. Yang pertama yang harus kita pilih adalah set 1 dan 2. Karena di sini ada konsentrasi yang sama. Dari sini kita bisa menentukan orde reaksi untuk Cl2. Caranya sama ya seperti tadi. Hukum laju untuk data yang kedua, R2 sama dengan K dikali, ini ada 2 reaktan. Untuk data yang kedua, ya setara ya. Ordenya kita misalkan M dengan N. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Data yang kedua, laju awalnya 0,0098. Kembali diingat, ini laju awal diperoleh dari garis singgung pada grafik
pada T sama dengan 0. R2 0,0098. R1 0,0069. K-nya ini saling menghilangkan. Lalu CHCl3-nya ini sama ya, dibuat konstan 0,02. Kemudian kita punya perbandingan di data yang kedua, konsentrasi Cl2-nya 2 kali lipat dibandingkan data yang pertama. Jadi ini 2 pangkat N. Dari sini 1,39 sama dengan 2 pangkat berapa? Oh, hasilnya ternyata 2 pangkat setengah. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau dalam kasus seperti ini, orde bisa, yang ditanyakan, orde bisa macam-macam. Tidak harus selalu bilangan bulat. Tapi kalau ditanyakan dalam konteks hubungannya dengan waktu dan konsentrasi, yang kita pelajari hanya orde 0, 1, dan 2. Oke. Jadi pertama kita sudah dapat, oh Cl2-nya ordenya setengah. Nih, yang ini sudah tidak lagi N. Kita sudah tahu, oh N-nya ini sama dengan setengah. Bagaimana cara mencari orde terhadap reaktan satu lagi? Ya kita pakai ordenya, karena tidak ada data yang membuat Cl2-nya itu sama. Nah, kecuali kalau ada data yang sama, misalnya ini ada set keempat, kita buat 0,04 juga gitu ya. Ini kita buat berbeda, nanti ada data laju awalnya. Nah, kita bisa pakai cara yang sama untuk penentuan orde reaksi Cl2. Nanti ini saling menghilangkan. Nah, karena ini tidak ada yang sama, ya nggak apa-apa. Kita pilih data yang manapun, misalnya ini 3 dan 2. Masukkan cara yang sama seperti tadi, tapi sekarang kita masukkan ordenya, kita hitung. Ya, ini set ketiga dan kedua, konsentrasi Cl2-nya 2 kalinya. 2, ordenya ini pangkat setengah. Ya, nggak apa-apa, kita masukkan ke sini. Yang ini eksperimen 3 dan 2. 3 itu konsentrasi CHCl3-nya 2 kali lipat dibanding dengan set yang kedua. Jadi ini 2 pangkat M. Nah, dari sini kita bisa tahu M-nya ternyata 1. Dapat ya hukum lajunya. Dari sini persamaan reaksinya bagaimana? Apakah bisa kita tahu dari sini? Kan tadi orde persamaan reaksi tidak selalu sama ya. Ini 1 banding 1, ini 1 dan setengah. Jadi orde reaksi harus selalu kita peroleh dari eksperimen. Kalaupun ada yang sama dengan koefisien, itu hanya kebetulan. Jelas ya? Lalu yang kedua, tadi tetapan lajunya. Kalau sudah tahu hukum lajunya, ingat hukum laju ini yang menghubungkan laju reaksi dengan konsentrasi. Ordenya semua sudah ada. Kita untuk menentukan hukum lajunya boleh pakai data yang manapun. Hasilnya akan sama. Kalaupun ada yang berbeda, yaitu hanya sedikit pembulatan saja. Gitu ya. Jadi ambil salah satu data. Misalnya data yang pertama, kita masukkan, oh lajunya sekian, kemudian konsentrasinya ini 0,2, ini 0,1, masukkan ordenya, oh dapat sekian. Ya, lihat ini orde yang berbeda, satuan K-nya juga beda. Ya, jadi perhatikan nanti satuan juga akan dinilai. Nah, tadi ingat kita sudah lihat orde 2, satuannya adalah molar min 1, second min 1. Jelas? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Potong saja saya. Lihat contoh soal lain. Reaksi berikut diketahui memiliki orde pertama terhadap O2 dan orde kedua terhadap NO. Jadi kalau kita tulis hukum lajunya, R sama dengan K kali O2 kali NO pangkat 2. Ya. Orde pertama terhadap O2, orde 2 terhadap NO. Diagram di bawah ini menggambarkan campuran konsentrasi awal dari O2 dan NO. Campuran mana yang akan memiliki laju awal paling besar? Ini soal konsep, tinggal kita hitung ya. O2-nya ada berapa di yang A? Ada 3. NO-nya juga 3. Yang ini
O2-nya 4, NO-nya 2. Yang ini O2-nya 2, NO-nya 4. Tinggal kita masukkan ya. Yang mana yang paling besar lajunya? Laju yang A ini berapa? 3 kali 3 pangkat 2. 9 kali 3. 27 ya? 27K. Yang ini? 4 kali 2 pangkat 2. 16 ya? Yang ketiga? 2 kali 4 pangkat 2. 32. Jadi jawabannya yang C ya. Hanya tinggal memasukkan, jadi ini bentuk lain namanya juga soal konsep ya. Konsentrasinya tidak dinyatakan dengan molaritas, tapi dibuat skema seperti ini. Ada berapa jumlahnya, sama saja. Ini masukkan ke dalam bentuk hukum laju yang menyatakan konsentrasinya ada berapa. Jelas ya, yang ini. Lanjut. Nah, sekarang ada yang namanya hukum laju terintegrasi. Ya, ini kalian sebisa mungkin tolong silahkan coba turunkan sendiri. Jangan dihafal. Karena yang namanya hafalan kan terkadang kita lupa ya. Takutnya ada yang tertukar. Tapi coba pahami bagaimana cara menurunkan hukum laju terintegrasi ini. Kita hanya belajar hanya untuk 3 orde kok, 0, 1, dan 2. Jadi persamaan ini tidak akan ada di lembar awal ujian. Ini sesuatu yang harus kalian pahami, tidak perlu dihafalkan tapi coba turunkan sendiri kalaupun lupa. Kalau sudah hafal itu lebih baik, nanti akan lebih cepat mengerjakannya. Nah, dari mana cara menghubungkan? Jadi tujuannya di sini terkadang kan kita ingin tahu kapan sih reaksi akan kita hentikan, setelah konsentrasi berapa. Biasanya di proses produksi itu penting untuk tahu. Nah, makanya kita harus punya hubungan antara konsentrasi terhadap waktu. Bagaimana caranya? Di awal kita tahu rumus dari atau cara menghitung laju reaksi. Laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi, apakah itu reaktan atau produk terhadap waktu. Ini dari definisi laju reaksi. Lalu dari hukum laju reaksi sama dengan konstanta dikalikan konsentrasi pangkat orde. Ya. Kita kan biasanya menghitung laju sesaat. Nah, sekarang diintegralkan ya, penjumlahan semua laju sesaat. Nah, kita coba buat integral dari laju tersebut, kita hubungkan dengan konsentrasi. Nah, ini pada kasus tertentu kita ingin mengetahui hubungan konsentrasi reaktan terhadap waktu. Sebagai contoh, CFC membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hilang dari atmosfer meskipun penggunaannya dihentikan. Ya. Oke. Ada banyaklah contoh kasus lain kenapa kita harus tahu ya hubungan antara konsentrasi terhadap waktu. Oke, kita mulai dari orde 0. Bagaimana cara menghubungkan antara konsentrasi terhadap waktu? Nah, di sini batasannya, kalau orde 0 kan bisa juga lebih dari satu reaktan ya. Jadi batasannya di sini kita hanya menggunakan satu reaktan, baik orde 0, 1 maupun 2. Jadi untuk persamaan dari satu reaktan A menjadi produk, kita tulis hukum lajunya, persamaan laju reaksinya. R sama dengan ini reaktan, kan ya, jadi minus delta atau perubahan konsentrasi A dibagi perubahan atau pada rentang waktu tertentu. Ini adalah laju reaksi. Kita hubungkan dengan hukum laju. Laju reaksi sama dengan K dikalikan dengan, ini sebetulnya nggak ada ya, atau yang ini. Karena ini ordenya, reaksinya tidak bergantung pada konsentrasi atau ordenya 0. Kita coba pindah ruaskan DA sebelah kiri. Kemudian ini sama dengan minus K-nya kita gabungkan dengan
dt. Nah, kalau di sini sih urusannya kalkulus ya. Kita integralkan dari A0 dari konsentrasi awal sampai dengan konsentrasi ya pada T berapapun. Ya. Kali dA sama dengan ini tetapan minus K-nya kita keluarkan, lalu integral dari 0 sampai dengan T dt. Ini kalau diintegralkan, hasilnya AT min A0, ini kalau ada tahap lainnya sebelum ini. AT min A0 sama dengan min KT ya. Nah, kita coba pindah ruaskan. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa konsentrasi pada waktu tertentu, kita pindahkan AT sebelah kiri. Oh, ini akan sama dengan berapa konsentrasi awal dikurangi dengan K kali T. Jadi ini persamaan hukum laju terintegrasi untuk orde 0 yang menghubungkan antara konsentrasi dengan waktu. Kalau pada hukum laju, ini kan hanya R sama dengan K. Mau konsentrasi berapapun, lajunya akan tetap. Tapi pada waktu sekian, berapa konsentrasinya? Ya, kita harus pakai hukum laju terintegrasi. Nah, cara yang kedua, untuk tahu di dalam suatu persoalan, nanti mungkin ditanyakan atau bukan ditanyakan ordenya, tapi langsung berapa konsentrasi pada setelah 10 menit misalnya. Nah, di soal tidak disebutkan ini ordenya orde berapa, tapi datanya itu berupa grafik. Cara yang kedua untuk memprediksi ini ordenya orde 0, 1, dan 2. Pilihannya hanya 3 ya yang kita pelajari. Tadi yang pertama dari K. Kalau K orde 2, tadi molar min 1, second min 1. K orde 0, satuannya apa? Molar. K orde 0, berapa? Apa satuan K-nya? Molar per second. Molar per second. Karena kan hukum lajunya seperti ini. R-nya adalah molar per second, maka K-nya juga sama. Jadi nanti di soal kalau kalian menemukan suatu reaksi memiliki konstanta laju sekian molar per second. Oh, itu adalah orde 0. Nah, cara yang kedua selain dari K, lihat dari grafiknya. Mana yang membentuk garis lurus antara apa terhadap apa. Kalau ternyata grafiknya itu yang kalian temukan adalah antara konsentrasi terhadap waktu, di sini kan ini sumbu Y-nya adalah konsentrasi. Kemudian berbanding terbalik dengan atau gradiennya ini negatif ya, turun. Semakin dengan bertambahnya waktu, kemiringannya negatif. Jadi, kalau garis lurusnya itu antara konsentrasi terhadap waktu, itu adalah orde 0. Sebentar. Ya, jadi cara yang kedua lihat dari grafik. Baca grafiknya itu garis lurus antara apa terhadap apa. Kalau orde 0 antara konsentrasi terhadap waktu. Bagaimana dengan orde pertama? Nah, satu lagi ya. Tadi kalau dari orde, kalau kita buat orde 2, orde 1, orde 0. K-nya tadi molar min 1, detik min 1. Orde 0, molar per detik. Kalau orde 1, apa satuannya? Satuan dari K-nya? Ini kan R sama dengan K kali H. Ini laju selalu molar per detik ya. Ini molar. Berarti K-nya? K-nya apa?
1/detik. Second min 1 ya. Jadi sekalian nanti ketika ada soal, perhatikan kalau ada data tetapan laju, satuan dari K-nya apa? Untuk mengkonfirmasi kita bahwa kalau memang dinyatakan itu ordernya sekian, ya satuannya juga harus benar. Jadi cara pertama untuk memperkirakan itu ordernya order berapa, lihat dari satuan K-nya. Ya. Ini tidak perlu dihafal ya, tinggal asal kita tahu hukum lajunya. Oh, order 0 berarti tidak ada A-nya. Order 1 berarti A-nya pangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Kalau order 2 berarti pangkat 2. Nanti kita bisa hitung sendiri, tentukan sendiri satuan dari K-nya itu apa. Nah, sekarang kita buat suatu persamaan yang menghubungkan konsentrasi terhadap waktu dengan cara yang sama seperti order 0 tadi. Kita pindah ruaskan yang ada A-nya sebelah kiri, yang T-nya sebelah kanan. Ya, ini dari laju reaksi R perubahan konsentrasi A per T dt sama dengan K kali A. Ini untuk orde pertama. Di sini ada A, pindah ruas ke sebelah kiri, T-nya ke kanan. Nah, integral dari 1/A itu adalah ln-nya ya. Jadi ln AT dikurangi ln A0 sama dengan min K kali T. Kalau kita susun ulang, karena kan yang biasa ditanyakan berapa konsentrasi pada T tertentu. Di ln AT sebelah kiri sama dengan ln A0 dikurangi KT. Ini juga sama, gradiennya negatif, jadi grafiknya turun. Tapi yang membentuk garis lurus adalah ln-nya. Jadi yang membedakan orde 0 itu konsentrasi, orde 1 ln-nya. Jadi begitu lihat soal ada grafik garis lurus antara apa dengan apa. Nah, sekarang harus cepat. Oh, itu orde 1. Oh, itu orde 0. Ya, jadi itu baru dua cara. Lihat dari satuan K, yang kedua lihat dari grafiknya. Yang ketiga, untuk orde kedua ya, sama, ini kita turunkan lajunya perubahan konsentrasi A per waktu sama dengan K kali A pangkat 2. Nah, susun ulang di sebelah kiri, integral dari 1/A kuadrat adalah minus 1/A ya. Jadi di sini 1/A0 dikurangi 1/AT ya, sama dengan minus K kali T. Kalau kita susun ulang, nah yang kemiringannya positif itu sudah pasti orde 2 ya. Kalau kita susun ulang, 1/AT sama dengan 1/AT ke sini, kalau ini tulis di sebelah kiri sama dengan 1/A0 ditambah KT. Jadi saya minta nanti kalian setelah ini atau pas belajar mandiri ya, sebelum nanti kita latihan soal, mudah-mudahan bisa lebih cepat, nanti lebih banyak latihan soalnya ya. Kita masih punya waktu 2 kali pertemuan mungkin ya untuk kinetika. Nanti mungkin lebih banyak soal di bab ini. Jadi pertama coba turunkan dulu sendiri. Kalau sudah bisa ya alangkah lebih baik hafal. Ya, kalau hanya menghafal takutnya keliru nanti positif negatifnya ya. Jadi daripada keliru karena hafalannya, lebih baik coba turunkan sendiri. Ya. Jadi dari sini kita dapat grafik yang membentuk garis lurus untuk orde kedua. Ini seperkonsentrasi. X-nya semua sama ya, waktu. Nah, ditambah ini langsung kelihatan kalau orde 2 gradiennya positif. Tetapan lajunya, gradiennya adalah tetapan laju ini plus K positif kemiringannya. Ya. Ini sudah terbayang ya, 3 orde reaksi, apa satuan dari K-nya, lalu bagaimana grafik yang menghubungkan antara konsentrasi terhadap waktu. Yang membentuk garis lurus dengan kemiringan negatif, itu orde 0 dan 1. Kalau orde 0 tapi antara konsentrasi terhadap waktu, orde 1 antara ln konsentrasi terhadap waktu. Kalau orde 2 kemiringannya positif, grafiknya antara seperkonsentrasi terhadap waktu. Oke. Nah, atau
Rasanya kalau dalam bentuk soal ujian kita nggak pernah ya memberikan contoh seperti ini. Karena ini memerlukan waktu yang cukup lama, kalian diminta untuk membuat grafik. Ini kalau dalam praktikum mungkin ya. Contoh di sini aplikasi grafik tadi, bagaimana cara kita memprediksikan ini ordernya 0, 1 atau 2. Buat ketiga grafik tersebut. Apakah kalau order 0 berarti antara konsentrasi terhadap waktu harus membentuk garis lurus dengan kemiringan negatif. Kalau order 1 buat grafik antara lon konsentrasi terhadap waktu harus garis lurus dengan kemiringan negatif. Kalau order 2 buat grafik antara 1 per konsentrasi terhadap waktu membentuk garis lurus dengan kemiringan positif. Nah, contoh ini ada dekomposisi SO2CL2. Tabel ini merupakan data. Nah, perhatikan yang kita plotkan itu adalah data konsentrasi. Nanti mungkin ada contoh soal yang mungkin saja keluar ya. Kita tidak misalnya dalam reaksinya itu berupa gas. Kalau gas, misalnya ini juga sama gas nih. Kalau ini kebetulan sudah dalam bentuk diubah ya satuannya dalam bentuk konsentrasi molar dan untuk reaktan SO2CL2. Bisa saja nanti kalau dalam bentuk gas, konsentrasinya itu dalam tekanan dan informasinya itu adalah tekanan total. Nah, jangan sekali-kali memasukkan ke dalam grafik itu data tekanan total. Karena yang kita masukkan ke dalam grafik tadi itu adalah konsentrasi, baik itu molaritas atau tekanan sama saja ya, untuk satu reaktan. Nah, itu yang bisa menjadi kekeliruan nanti dalam bentukan order. Itulah ya, untuk lebih jelasnya kita lihat ke soal. Kalau ini sudah dalam bentuk konsentrasi satu reaktan, jadi tinggal kita masukkan ke dalam grafik. Berdasarkan data di atas, tentukan order reaksi dan tetapan lajunya. Jadi kalau soalnya seperti ini, ya ini mau nggak mau coba-coba. Ya, kita buat 3 grafik antara konsentrasi terhadap waktu untuk order 0, lon konsentrasi terhadap waktu untuk order 1, lalu seperkonsentrasi terhadap waktu untuk order 2. Mana yang membentuk garis lurus? Kalau dari sekilas kan ini datanya grafiknya lurus semua ya. Tapi patokannya mungkin saja sih keluar untuk kalau datanya itu cukup angkanya gitu ya, tidak terlalu banyak, kita hanya dengan mengalurkan grafiknya saja untuk beberapa titik sebetulnya bisa juga. Tapi kalau yang sebanyak ini saya rasa nggak akan keluar ya, karena kalian harus punya minimalnya pakai kalkulator buat regresi antara buat 3 grafik ini. Nah, patokannya lihat dari nilai ini R kuadratnya ya, yang menunjukkan bagaimana persamaan garis tersebut. Semakin mendekati 1, ini kebetulan 0,996 kita sebetulnya kalau di praktikum atau di penelitian ini sudah cukup linier. Tapi karena di sini ada yang sempurna ya, R sama dengan 1, maka yang memenuhi atau ini lebih tepat dinyatakan bahwa yang membentuk garis lurus ini yang B. Berarti di sini kita bisa simbolkan order reaksi untuk reaksi tadi itu adalah order 1. Karena yang membentuk garis lurusnya adalah lonnya, lon konsentrasinya. Ya. Jadi kita lihat dari R kuadrat tertinggi dan ini diperoleh untuk plot lon konsentrasi terhadap waktu. Jadi reaksinya order pertama berapa K-nya? Nah, kalau hubungan antara, kita kalau tadi mungkin sudah hafal rumusnya ln AT sama dengan ln A0 min KT. Ini sama dengan Y sama dengan kalau ini misalnya gini ya. Jadi kemiringannya sumbu X-nya itu kan T, sumbu Y-nya itu adalah ln AT, ini kemiringannya adalah negatif dan
B-nya itu adalah K-nya. Jadi nilai K-nya itu adalah minus 0,0029 atau 2,9. Angkanya ya yang kita lihat. Tetapan lajunya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 4. Ya. Jadi kalau ini menunjukkan suatu persamaan garis lurus, Y sama dengan BX plus A gitu ya. Berarti kemiringannya ini adalah K-nya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, jadi cara yang kedua, lihat dari grafik mana yang membentuk garis lurus. Oke, sudah waktu ya, sedikit lagi. Nah, ini cara yang ketiga untuk melihat dari data, kita harus jeli ini orde 0, orde 1 atau orde 2. Lihat dari waktu paruh. Karena waktu paruh ketiga orde tersebut berbeda. Apa definisi dari waktu paruh? Waktu paruh ya, ini waktu yang diperlukan untuk konsentrasi reaktan berkurang menjadi setengah dari konsentrasi awal. Kita punya 3 persamaan yang menghubungkan konsentrasi terhadap waktu, tinggal kita ganti. Misalnya untuk orde 0 kan konsentrasi T sama dengan konsentrasi 0 min KT. Ya. Nah, kita ganti T-nya itu untuk waktu paruh, jadi T setengah, waktu yang diperlukan supaya berkurang setengahnya, ganti menjadi setengah A0. Jadi setengah A0 sama dengan A0 min K kali T setengah. Jadi kita dapat T setengahnya adalah A0 per 2K. Ini untuk orde 0. Apa maknanya? Jadi T setengah bergantung ya pada konsentrasi awal. Semakin besar konsentrasi awalnya, T setengah makin besar. Jadi trennya nanti kalian kalau lihat data, kalau pertama cari dulu mana yang konsentrasi yang berubah setengahnya. Lihat, apakah semakin misalnya dari 12 berubah menjadi 6, dari 6 berubah menjadi 3, dari 3 menjadi 1,5. Nah, perhatikan ini. Kalau misalnya ini 6, 8, 10 detik, ini saya sembarang ya, tapi kurang lebih trennya seperti ini. Semakin besar konsentrasi awal, balik. Misalnya ini 10, ini 8, ini 6. Kalau orde 1 itu trennya semakin besar konsentrasi awal, ini 12. T-nya makin besar, 10 detik. Tapi kalau semakin kecil nih, berkurang jadi 6, T-nya 8. Nah, kalau kalian menemukan pola yang seperti itu, berarti itu orde 0. Ya, ini untuk orde 0. Lakukan hal yang sama untuk orde pertama dulu. 0, 1, 2 ya. Yang pertama, tadi kan persamaannya ln AT sama dengan ln A0 min KT. Ubah AT-nya menjadi setengah A0. Ya, atau kalau ini kita buat seperti ini, ln AT setengah ya, dibagi A0 sama dengan min KT setengah. Nah, AT setengahnya ini jadi setengah A0. Nanti kita akan temukan rumusnya. Kalau untuk untuk orde pertama, ada A nggak di sini? Tidak ada ya. Jadi tidak bergantung pada pada konsentrasi. Ini orde 0. Kalau orde 1, hasilnya yang akan kita temukan, misalnya ini 10, ini 10, ini 10. Itu ciri dari orde 1. Jadi nanti kalau ada biasanya dalam bentuk bisa tabel, bisa grafik, cari yang konsentrasinya berkurang setengahnya. Lihat waktu yang diperlukannya. Kalau waktunya tetap, karena ini waktu yang diperlukan untuk berubah jadi setengahnya tidak bergantung pada konsentrasi. Jadi kalau waktunya tetap, ya itu berarti orde 1. Nah, sekarang untuk orde 2, sebaliknya. 8, ini 10. Ini orde 2. Kita masukkan yang sama, seper AT setengah sama dengan seper A0 ditambah KT setengah. Nah, T setengahnya ini adalah
setengah dari A0. Nanti kita akan peroleh T setengah sama dengan 1/KA0. Ada A0-nya, jadi bergantung pada konsentrasi awal. Tapi semakin besar konsentrasi awal, waktunya semakin singkat. Jadi ini ciri dari orde 2. Nah, jadi kesimpulannya sampai di sini. Nanti silahkan banyak-banyak latihan, lihat, harus teliti, kalian harus prediksi. Karena tidak selamanya disebutkan orde reaksinya itu orde berapa. Nah, bagaimana cara kita tahu itu ordenya orde berapa? Tergantung dari di soal itu ada informasi apa. Ketika ada informasi tetapan laju, lihat satuan dari K-nya. Kalau orde 0, satuan K-nya molar per detik. Orde 1, satuan K-nya detik min 1. Orde 2, satuan K-nya molar min 1, detik min 1. Yang kedua, kita lihat dari grafik. Grafik apa yang diberikan? Kalau yang memberikan garis lurus itu adalah A terhadap T, berarti orde 0. Kalau ln A terhadap T, itu orde 1. Kalau 1/A terhadap T, itu orde 2. Yang ketiga, kita lihat dari grafik atau data tabel, cari konsentrasi. Kalau ada data konsentrasi dan waktu, ya, lihat konsentrasi yang berubah setengahnya. Cari waktunya. Kalau waktunya semakin besar konsentrasinya, waktunya semakin banyak, semakin besar yang diperlukan, itu berarti orde 0. Kalau waktunya tetap, itu orde 1. Kalau waktunya semakin banyak konsentrasinya, semakin singkat, itu berarti orde 2. Ya, sampai di sini ada yang bertanyakan dulu? Oke. Nah, ini ringkasannya, ya. Jadi, kita hanya mempelajari 3 ya yang menghubungkan waktu dengan konsentrasi. Lihat, ini ada satuannya. Ini hukum laju untuk orde 0, orde 1, orde 2. Ini satuan konsentrasi, satuan K-nya. Ini hukum laju terintegrasinya yang saya minta kalian untuk turunkan sendiri. Ini adalah bentuk grafiknya. Ini formula untuk T setengahnya. Oke, tuh pas ya, ini sudah 2. Coba terakhir ini saja untuk mengakhiri kuliah hari ini. Gambar di bawah ini merupakan reaksi orde pertama A terhadap B pada berbagai waktu. Reaktan A diwakili dengan lingkaran hitam, sedangkan produk B diwakili dengan lingkaran merah. Tentukan waktu paruh. Kalau ini sudah dikasih tahu ya, justru kita diminta mencari waktu paruhnya. Berapa waktu paruhnya? Dari definisi saja kalau ini. Waktu yang diperlukan untuk berubah menjadi setengahnya. Awalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti mana yang lingkaran hitamnya tinggal 5? Di mana? 90. 90 ya. Jadi waktu paruhnya 90 detik. Reaksi orde pertama C dan D memiliki waktu, nah ini untuk orde pertama. Waktu paruhnya 25 menit. Bila konsentrasi awal C adalah 0,3, tanpa menggunakan kalkulator, tentukan konsentrasi D setelah reaksi berlangsung selama 50 menit. Berapa? Dari 0,3 ke 0,15. Ini perlu berlangsung 25 menit. Ya, kalau 50 menit berarti kita hanya perlu tambahan ini satu lagi ya. Jadi 0,075 molar. Ini hanya definisi waktu paruh. Untuk soal yang lebih kompleksnya nanti saya coba cari ya. Oke. Sudah 849. Ada yang bertanyakan dulu sampai sini? Jadi sudah 2 bagian ya. Tentang laju reaksi, bagaimana cara menentukan laju reaksi, kemudian hukum laju, ada hukum laju yang menghubungkan laju dengan konsentrasi, ada hukum laju terintegrasi yang menghubungkan konsentrasi terhadap waktu. Ya. Ada yang bertanyakan? Minggu ini sudah masuk pengarahan ya, pengarahan praktikum ya, belum modul daring belum ya rasanya. Oke. Jangan lupa ya praktikumnya diikuti, jangan sampai nanti di kuliahnya mengikuti terus, ujiannya baik tapi praktikumnya tidak diikuti sehingga tidak lulus, ya percuma. Mata kuliahnya juga nanti
tidak akan lulus ya. Oke. Saya kira mungkin untuk hari ini ya, saya cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita lanjutkan hari Kamis. Tinggal harusnya tidak banyak. Mungkin kalau dilihat dari bagian kan tadi ada 6 ya, ini baru 2, tapi sisanya itu lebih banyak ke teorinya. Masih ada lah sedikit hitungan lagi. Mudah-mudahan bisa beres dan sedikit membahas soal. Baru nanti di pertemuan yang ketiganya kita full bahas soal-soal kinetik ya. Baik, saya akhiri saja pertemuan pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kemudian manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang mau ditanyakan jangan ragu untuk bertanya di forum manapun, mau langsung di saat perkuliahan atau di luar perkuliahan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.